Hari terakhir PSBB di Surabaya, Jawa Timur, petugas masih menemukan terjadinya pelanggaran oleh warga. Pemberian sanksi pun dilakukan pada pelanggar aturan PSBB. Pelanggaran yang dilakukan warga diantaranya dengan tidak mematuhi aturan jaga jarak fisik di dalam kendaraan. Bagi pengendara pelanggar aturan PSBB, petugas memerintahkan kendaraannya untuk putar balik. Sementara itu, pengawasan ketat dilakukan petugas baik bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang ingin keluar masuk kota Surabaya. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia di Surabaya, Jawa Timur. Sinta, sebelumnya rapat digelar antara Pemprov Jawa Timur dengan perwakilan Kota Surabaya, Kota Gresik dan Kabupaten Sidoarjo jelang berakhirnya PSBB Surabaya Raya. Lalu seperti apa hasilnya, Sinta? Ya, Juno dan juga saudara, hingga saat ini memang belum ada hasil atau keputusan resmi apakah PSBB di wilayah Surabaya Raya ini dilanjutkan atau tidak. Karena kemarin memang untuk rapat yang digelar di Gedung Negara Gerahadi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khoifah Indar Parawansa adalah ini juga untuk mendengarkan atau menampung seluruh masukan, usulan, dan juga hasil evaluasi dari 3 daerah yang menerapkan PSBB, tepatnya Kota Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo. Nah, dari hasil rapat atau hasil sementara rapat kemarin memang ada beberapa bahan dasar evaluasi atau pertimbangan yang nantinya akan digunakan untuk memutuskan apakah PSBB di Surabaya Raya ini yang akan berakhir hari ini apakah dilanjutkan atau tidak. Ada 2 hal yang menjadi prioritas dari bahan pertimbangan. Yang pertama adalah terkait dengan epidemiologi, di mana epidemiologi ini terkait dengan pola penyebaran dari virus corona baru atau selama pandemi ini, baik tingkat penularan maupun tingkat kesembuhan. Nah, yang perlu kami informasikan juga pada Anda bahwa meski jumlah tingkat penularan di Provinsi Jawa Timur terutama di wilayah Surabaya Raya ini meningkat setiap harinya, namun yang perlu digarisbawahi adalah tingkat kesembuhan atau recovery rate-nya ini juga meningkat cukup signifikan. Kemarin malam saja dari hasil konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Khoifah Indar Parawansa, untuk tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi negatif meningkat menjadi 25,24% atau sekitar 1.499 pasien sembuh dari total seluruhnya 5.940 kasus positif. Dan setengahnya untuk pasien sembuh ini ada di wilayah Kota Surabaya dan juga sejumlah wilayah lain yang dekat dengan daerah Surabaya Raya. Artinya bahwa memang untuk tingkat kesembuhan ini meningkat dan ini juga nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur apakah PSBB diperpanjang atau tidak. Meski kemarin juga dari 3 Forkopimda yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo mengusulkan untuk tidak melanjutkan PSBB dan menggantinya menjadi masa transisi menuju new normal atau normal baru, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian untuk poin yang kedua yang juga menjadi bahan pertimbangan nantinya apakah PSBB dilanjutkan atau tidak adalah terkait dengan sosial ekonomi. Yang dapat kami gambarkan sedikit kepada Anda terkait dengan 3 tahap PSBB yang terjadi di Surabaya Raya, bahwa yang paling mudah untuk kemudian dipantau atau terlihat adalah dari jumlah volume kendaraan di jalan raya dan juga tingkat mobilitas warga di seperti di pusat perbelanjaan atau di pasar dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap pertama tanggal 28 April hingga 11 Mei 2020 kemarin untuk PSBB tahap pertama memang ini jumlah volume kendaraan di jalan raya dan juga untuk mobilitas warga ini memang sangat-sangat rendah. Artinya saat PSBB tahap pertama warga ini cenderung patuh dan juga mereka stay at home di rumah mereka masing-masing dan hanya keluar rumah untuk melakukan aktivitas penting saja. Kemudian untuk PSBB tahap kedua tanggal 12 Mei hingga tanggal 25 Mei 2020 yang kemudian bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian ini membludak baik dari volume kendaraan maupun mobilitas warga seperti di pasar dan juga pusat perbelanjaan. Nah, kemudian pada waktu itu dilanjutkanlah ke PSBB tahap ketiga yang di tanggal 26 Mei hingga 8 Juni, tepatnya hari ini berakhir. Bedanya untuk tahap ketiga memang dari volume kendaraan dan juga mobilitas warga ini meningkat cukup signifikan karena memang di sejumlah ruas jalan, titik jalan di Surabaya juga sudah tampak kemacetan, artinya sudah mulai beraktivitas normal. Namun bedanya tahap ketiga ini warga atau masyarakat diberikan porsi untuk dalam hal
mereka dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena di tahap ketiga ini juga dibentuk banyak kampung tangguh. Artinya kesadarannya bukan dari pihak kota dan kabupaten saja untuk mendorong masyarakat, namun di masing-masing kampung atau RW masing-masing saling dikerahkan tokoh-tokoh masyarakat untuk kemudian mereka menghimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti misalnya wajib menggunakan masker, kemudian di depan kampung atau pintu masuk menuju kampung harus ada tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu bahkan sebelum memasuki kampung atau RW di banyak titik di wilayah kota Surabaya dan juga Surabaya Raya. Sehingga nantinya poin-poin yang saya sebutkan tadi nantinya akan menjadi pertimbangan dari gugus tugas COVID-19 apakah PSBB dilanjutkan atau berganti ke masa transisi menuju era new normal atau normal baru, ataukah bahkan nantinya akan langsung beralih menjadi masa new normal atau normal baru. Begitu, Juno. Ya, dan menarik bahwa terkait dengan adanya wacana untuk transisi PSBB seperti di DKI Jakarta. Namun demikian, reproduksi penularan di Surabaya Raya sendiri adalah tercatat 1,6. Walau demikian, ada tingkat kesembuhan rata-rata 8,8% di Surabaya Raya. Tapi kapan rencananya keputusan perpanjangan atau tidak PSBB Surabaya Raya ini akan diumumkan oleh Pemprov Jawa Timur, Sinta? Ya, Juno, rencananya memang untuk rapat terkait dengan keputusan apakah PSBB dilanjutkan atau tidak adalah nanti sore atau nanti malam. Begitu informasinya, untuk agenda rapat akan digelar pada nanti sore dan konferensi pers akan digelar pada nanti malam. Dan informasi yang kami dapatkan memang belum ada bocoran apakah PSBB akan dilanjutkan atau tidak. Namun kemarin Khofifah mengatakan bahwa usulan dari 3 Forkopimda, baik itu Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo akan dipertimbangkan terkait dengan tadinya mereka untuk 3 Forkopimda ini atau 3 kota kabupaten ini mereka mengusulkan untuk tidak melanjutkan masa transisi, maksud kami tidak melanjutkan untuk masa PSBB. Artinya ini memang terhitung selama 42 hari PSBB di Surabaya Raya yang mulai dilakukan pada tanggal 28 April 2020. Nanti keputusan terkait dengan apakah PSBB dilanjutkan atau tidak, sepertinya ini juga tidak menutup kemungkinan akan juga menjadi tolak ukur untuk kabupaten kota lain di wilayah Jawa Timur. Karena perkembangan terbaru kemarin Khofifah mengatakan dari hasil kemudian tracing yang dilakukan gugus tugas, ada 4 daerah di Jawa Timur yang saat ini sudah masuk dalam kategori zona kuning. Artinya tidak ada penambahan kasus positif COVID di sana. Tepatnya adalah di Lumajang, Ngawi, Blitar, dan juga Madiun. Nah, nantinya dari rapat juga tidak menutup kemungkinan apakah masa transisi ini akan dilakukan di Surabaya Raya saja atau di beberapa kabupaten kota lain, karena juga di 4 daerah tadi sudah memasuki kategori zona kuning, begitu. Juno. Baik, terima kasih rekan Sinta Maulidia terkait dengan rencana pengumuman status PSBB di Surabaya Raya. Terima kasih rekan Sinta Maulidia dari Surabaya, Jawa Timur.